Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah yang baik, yang mengasihi umat manusia, yang menebus segala dosa-dosa kami. Bapa, saat ini saya akan menyampaikan firman melalui teknologi yang Engkau ciptakan begitu sangat luar biasa. Kami bersyukur dengan teknologi-teknologi yang Engkau ciptakan, maka ada banyak orang akan diberkati dan bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rahasia-rahasia Injil Kerajaan Allah dapat dibukakan kepada banyak orang. Sebab itulah yang harus terjadi, bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa-bangsa. Barulah kesudahan itu datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan silakan Roh Kudus berbicara melalui kami semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau menyampaikan bahwa ada 3 hal yang membuat sehingga Yesus Kristus harus ada di bumi ini dan telah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia itu mendamaikan manusia yang mulia, makhluk ciptaan Allah dengan penciptanya, yaitu Allah Bapa kita di sorga. Dia harus mendamaikan. Bagaimana dia mendamaikan? Dengan karya salib Kristus. Dia harus disalibkan. Dia harus disembelih sebagai dombanya Allah. Dia harus melakukan pertukaran. Dia yang menjadi domba yang kudus dan suci, karena darahnya, tubuhnya menjadi menghapus dosa dunia. Darah dan tubuhnya yang membersihkan dosa dunia. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, diantaranya, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya akan karya salib Kristus yang telah Yesus lakukan. Dengan kita percaya, maka kita tidak lagi akan melakukan perbuatan dosa. Karena kita yang berdosa, tapi Yesus telah menggantikan hal itu. Menggantikan dosa kita dengan dirinya. Dia yang harus berdosa, dia yang harus terkutuk karena kita. Jadi yang pertama, dia memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi kita bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Kita bisa berelasi lagi kembali seperti Taman Eden, peristiwa Adam dan Hawa, tapi melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga, ya, Allah Bapa di surga, kalau tidak melalui Yesus, aku, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus itu memberitakan, dia menginjil, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di Lukas pasal 4 ayat 43, kalau Anda membacanya, Anda akan ketemukan kurang lebih perkataan Yesus begini. Sebab di kota-kota lain, Yesus harus pergi, aku harus pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Nah, jadi Yesus diutus, yang berikutnya adalah dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, saudara, pekerjaan ini harus diteruskan. Tidak bisa terhenti sampai ke Yesus. Makanya untuk meneruskan, Yesus harus meregenerasi. Yesus harus meregenerasi dengan cara dia harus memuridkan. Supaya ketika dia kembali ke sorga, ada yang meneruskan pekerjaannya. Pekerjaan apa? Pekerjaan pemulihan. Pekerjaan apa? Pekerjaan pemuritan. Pekerjaan apa? Pekerjaan penginjilan. Jadi orang yang akan berhasil melakukan penginjilan ketika dia telah mengalami pemulihan,
ketika dia telah mengalami, dia telah dimuridkan. Nah, setelah itu baru dia melakukan penginjilan. Pasti berhasil. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya punya pengalaman 10 tahun pernah melakukan pelayanan pemulihan. Dan sampai hari ini saya tetap masih melakukan. Tapi di sana ketika saya melakukan pelayanan pemulihan, ada banyak sekali pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, penatua-penatua, orang-orang yang bekerja di ladang Injil yang memang harus dipulihkan. Dan banyak sekali saya layani mereka. Dan itulah sebabnya menjadi tidak maksimal dalam melakukan pekerjaan penginjilan karena belum dipulihkan. Ketika dipulihkan, tidak berhenti sampai di sini. Dia harus dimuridkan. Kenapa? Supaya apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi fokus utama Allah, itu dikerjakan. Makanya saudara, ketika Yesus mati, bangkit, dia pergi kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka. Sehingga mereka itu bisa meneruskan pekerjaannya. Kenapa dia pergi meyakinkan mereka? Sebelumnya dia telah muridkan mereka. Dia telah bawa mereka menunjukkan hal-hal kerajaan Allah, bagaimana Allah punya kasih itu dengan melakukan penyembuhan, memberi makan dan lain sebagainya, membangkitkan orang. Dan semua orang pada waktu itu banyak mengalami kuasa Allah melalui Yesus. Makanya jangan heran ketika dia mau terangkat ke sorga, dia memberitakan, dia menyampaikan perintahnya kepada murid-murid. Dan itu tertulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yaitu apa saudara? 18 berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa saya yang berkuasa di surga dan di bumi. Supaya mereka berani, mereka bisa bergerak, mereka bisa melakukan apa saja. Yang sudah tentu adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena pada waktu itu tekanan datang kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu dibunuh akibat pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Murid-murid Yesus itu diberlakukan tidak benar. Murid-murid Yesus itu luar biasa ditindas dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yesus sudah tahu jauh-jauh hari sebelum mereka melakukan penginjilan. Makanya di ayat 18 tadi dia meyakinkan mereka bahwa saya yang berkuasa di sorga dan di bumi. Barulah di ayat 19. Karena apa? Karena Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Barulah dia bilang, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa, semua bangsa muridku. Baru dia bilang, baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan. Itu harus kita ingat. Yang Yesus perintahkan apa? Itu yang kita ajarkan. Untuk apa? Untuk dilakukan. Yang ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu. Jadi dalam perintah ini lengkap sebenarnya. Ada pemulihan, ada pemuritan, dan ada penginjilan. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan Allah, tidak bergaul dengan Yesus secara full, totalitas, maka minta maaf. Rahasia-rahasia kerajaan Allah akan dirahasiakan Allah kepada siapa saja. Tapi Allah akan membukakan kepada bagi orang yang bergaul dekat dengan dia. Dan Alkitab mencatat karena Nuh bergaul, Nuh diberitahukan akan peristiwa dunia akan dimusnahkan, sedangkan Nuh diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Baru yang ketiga dia menyuruh mereka memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya akan menyampaikan hal yang luar biasa kepada saudara. Bahwa ada pesan untuk saudara sehingga Anda itu termotivasi. Anda termotivasi dan ingin terus untuk mencari Yesus. Terus mencari firman Allah.
terus mencari Roh Kudus, terus mencari Bapa, Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Nah, ia ini siapa? Yesus. Dia menunjukkan dirinya kepada mereka ini siapa? Murid-murid. Nah, kapan dia menunjukkan, saudara? Setelah penderitaannya selesai. Oh, artinya Yesus setelah dicaci maki, diludahi, ditikam, dibunuh ya, digantungkan, dipaku di atas kayu salib, kaki tangannya. Dan pada saat jam 12 siang dia mengalami penderitaan dan mati. Pokoknya dari pagi lah, dari jam 3 subuh tuh sampai penyaliban, matinya di kayu salib jam 12. Dan selama 3 jam dia di kayu salib, dan murid-muridnya yaitu Nikodemus dan Yusuf Arimatea datang minta mayat dan kubur dia, kubur Tuhan kita Yesus. Jadi saudara, Yesus mengalami kematian. Nah, tujuannya apa? Yang tadi saya sudah jelaskan, supaya menghubungkan atau mengembalikan, memulihkan hubungan manusia dengan penciptanya lewat salib Kristus, lewat Kristus. Jadi saudara, tidak ada cara lain, hanya lewat Yesus kita punya hubungan dikembalikan. Kita bisa berhubungan dengan, kita bisa mengadakan interaksi, kita akan bisa berbicara kepada Bapa di sorga. Hanya lewat salib Yesus. Makanya sebagian besar ada orang Kristen yang berdoa, Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Nah itu saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kepada murid-murid dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti. Ini saya baca dalam kitab TB Terjemahan Baru ya, TB 2. Nah, kalau Anda baca di Terjemahan Baru saja, di situ dia katakan dan dengan banyak tanda. Nah, di sini dengan banyak bukti, dia lebih memperuncing tajam dengan banyak bukti. Bukti apa? Ya mungkin Yesus menunjukkan depu tangan yang bekas dipaku kepada murid-muridnya. Mungkin lambungnya yang ditikam dia kasih tunjuk. Nah, mereka pikir mungkin itu hantu, karena hanya hantu yang dalam pemikiran manusia yang bisa orang yang sudah mati itu bangkit itu dalam pemikiran manusia adalah hantu. Padahal Yesus benar-benar hidup. Nah, dengan tanda ya Yesus mungkin bukan mungkin Yesus makan ikan goreng. Pernah saya baca dalam Alkitab. Jadi itu hal-hal yang menunjukkan bukti bahwa saya hidup, Yesus hidup. Dia mau menyampaikan buat murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka percaya dan mau mengorbankan diri, mendedikasikan diri untuk mengalami pemulihan, untuk dimuridkan, dan juga dia melakukan pemberitaan Injil. Supaya pekerjaan itu dapat diteruskan, tidak putus di Yesus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, ada berapa banyak gereja di dunia ini, organisasi gereja, sinode, dan berbagai kumpulan-kumpulan gereja yang melakukan pemuritan. Ini pertanyaan Anda bisa jawab sendiri. Nah, itulah sebabnya saya buat YouTube ini, dan untuk memotivasi Anda supaya ada hal penting, dari 3 hal penting ada 1 hal penting yang harus dikerjakan, dan itu harus dikerjakan tuh berurutan supaya kita bisa maksimal, yaitu pemulihan dulu, dimuridkan, baru melakukan penginjilan. Wah, ini pasti mantap. Nah, saudara, saya pribadi mengalami hal itu. Saya dipulihkan Tuhan, saya dimuridkan, dan saya sekarang terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selanjutnya firman Tuhan berkata begini, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Tadinya dorang kira mungkin hantu. Atau tadinya orang mungkin berpikir Yesus apa begitu. Tapi dia menunjukkan bahwa saya Tuhan kalian, yaitu Yesus Kristus, hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan benda mati. Bukan Tuhan batu, bukan Tuhan kayu, bukan Tuhan tedong, bukan Tuhan apa saja. Saudara, tapi Tuhan Anda adalah Tuhan
yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang saat ini dia berkuasa di surga dan juga di bumi. Maka marilah pakai hidup Anda yang sisa itu untuk melayani Tuhan, untuk mendedikasikan diri, dipulihkan Tuhan, dimuridkan Tuhan, barulah Anda memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi peristiwa 40 hari ini setelah peristiwa Yesus bangkit dari kubur. Pertanyaannya begini, di mana orang banyak? Begitu, di mana orang banyak yang datang? Di mana orang banyak yang pernah mengalami kuasa Tuhan? Di mana orang banyak, saudara, yang pernah mengalami kuasa Tuhan ketika Yesus ada? Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang kepada murid-muridnya. Ketika bangkit dari kubur, dia pergi kepada murid-muridnya. Itu harus digarisbawahi. Berarti murid-murid sangat ekselen bagi Yesus. Dan itu dilakukannya 40 hari, saudara. Kenapa 40 hari? 40 hari Musa ada bersama dengan Tuhan. 40 hari orang Israel ada di padang gurun, saudara. 40 hari Yesus berulang-ulang. 40 hari Yesus berpuasa. Dan 40 hari dia berulang-ulang menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bahwa menjadi murid Yesus adalah excellent, adalah terbaik bagi Tuhan. Makanya ada berita-berita informasi dari Kerajaan Allah yang dapat kita dengar. Saudara, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, marilah beri diri Anda dimuridkan. Supaya ada rahasia-rahasia Kerajaan Allah yang Anda akan nikmati dan dengar. Di zaman yang serba kompromi ini. Saudara, hari-hari ini penggenapan firman telah terjadi. Dan saudara, saya mau beritahu satu rahasia. Di Matius pasal 24, kurang lebih di pasal-pasal 30 atau 20-an itu, Yesus menjelaskan bahwa peristiwa kedatangannya itu sama seperti peristiwa Nuh. Hanya satu keluarga yang diselamatkan pada saat itu. Tapi di kitab Wahyu mengatakan bahwa malaikat Tuhan akan mengumpulkan sale-salenya. Akan memisahkan gandum dan ilalang. Akan memisahkan domba dan kambing. Jadi pastikanlah diri Anda mengalami pemuritan. Anda dimuridkan, Anda dilatih bagaimana menjadi murid Yesus. Karena ketika dilatih, saudara, itu mengalami transformasi hati, pertukaran. Oh, ini panjang kalau saya bicara. Pertukaran bagaimana? Saya melatih murid-murid yang Tuhan, murid-murid Tuhan yang Tuhan percayakan buat saya. Itu 26 sesi saya latih. Dan di dalam sesi-sesi itu, saudara, mereka mengalami perubahan-perubahan. Padahal orang-orang ini orang-orang yang pernah melayani Tuhan. Pernah melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Rusak juga hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya 40 hari setelah Yesus bangkit, dia berulang-ulang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Injil adalah kabar baik yang berasal dari Allah Bapa. Injil adalah berita baik yang berasal dari Allah. Dan Injil ini akan maksimal diberitakan ketika yang memegang Injil ini adalah orang yang telah dipulihkan dan dimuridkan. Barulah dia melakukan penginjilan. Luar biasa, saudara. Makanya gereja harus melakukan hal ini. Supaya umat Tuhan yang ada di dalam gereja, mereka berdampak di kota yang Anda berada, di tempat yang Anda berada. Saya punya berbagai pengalaman, maka saya berani mengatakan hal ini. Saya pernah memuridkan, dan terus sampai hari ini saya terus memuridkan. Dan hasilnya luar biasa. Ada keluarga-keluarga Tuhan yang mau mendedikasikan diri mereka sebagai keluarga-keluarga Nuh.
di mana mereka harus bergaul dengan Tuhan. Mereka harus suami istri hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka senantiasa bergaul hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Sambil menantikan kedatangan Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada di zaman itu. Semua serba cepat, semua serba canggih. Kita pun tidak tahu bagaimana kedatangan Tuhan. Tapi saya percaya, orang mati yang telah dibangkitkan akan datang kepada murid-murid Yesus. Siapakah dia? Yesus Kristus yang telah disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Dan dia datang kepada murid-muridnya 40 hari berulang-ulang berbicara kepada murid-muridnya. Marilah jadi murid Yesus, sebab Anda tidak akan pernah menyesal. Anda akan didatangi oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Anda akan diajarkan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada.